Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya Rabbal Alamin, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak sama-sama mendalami kandungan sebagian firman Allah Subhanahu wa taala yang dengannya insyaallah akan membuat hidup kita lebih baik lagi. Baik dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga dalam muamalah kita, interaksi kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sedikit sama-sama mempelajari kandungan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam permulaan surah Al-Mutaffifin. Surah yang banyak difahami oleh kaum muslimin sebagai ancaman keras bagi para pelaku perniagaan yang melakukan kecurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakaanlah bagi orang-orang yang curang. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi takarannya, tidak kurang sedikit pun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka justru menguranginya. Satu ancaman yang luar biasa, mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam akan celaka dan binasanya mereka-mereka yang berpraktek tatfif atau kecurangan semacam ini. Yang kalau mereka menuntut haknya, mereka inginnya dipenuhi. Tidak boleh kurang. Sedikit pun tidak boleh. Tapi di saat ia harus menunaikan haknya orang lain, justru dia kurangi hak orang lain. Ini curang. Dan ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, tatfif ini bukan hanya dilakukan oleh penjual saja tentu. Tidak jarang justru pembelilah yang melakukan tindakan tatfif semacam ini. Di mana saat misalnya dia membeli, dia ingin apa yang dia beli betul-betul diserahkan secara sempurna. Dan ini wajar, normal. Tapi saat dia harus membayar, dia tidak membayarnya dengan sempurna. Barangkali ada kecacatan dalam uang atau alat transaksi yang dia pakai. Dia sembunyi-sembunyikan. Berarti dia tidak cakap, tidak sempurna dalam menunaikan hak orang lain. Maka masalah tatfif ini tidak hanya tertuju pada para penjual saja, namun juga kepada para pembeli. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan secara jelas bahwasannya yang diterbiyah dalam masalah ini bukan hanya pembeli namun juga penjual. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua orang yang sedang bertransaksi, yaitu si pembeli dan si penjual, sama-sama masih memiliki hak khiyar,
hak untuk membatalkan transaksi mereka selama keduanya belum berpisah dari majelis jual beli itu. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur menjelaskan kekurangan alat transaksi masing-masingnya, alat dagangnya atau alat tukarnya yang berupa uang, maka Allah akan berkahi perniagaan mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya bohong atau menyembunyikan kecacatan yang ada pada alat tukarnya, Allah akan cabut keberkahan dari keduanya. Lihat, Nabi SAW katakan keduanya. Bukan hanya penjual saja, namun juga pembeli. Maka ini merupakan satu pengingat bagi kita yang tentu dalam berkehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya transaksi. Entah kita menjual, entah kita membeli, hendaknya kita hati-hati. Namun di luar apa yang kita fahami saat ini terkait masalah atau praktek tatfif, kecurangan, ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwa peringatan keras dari praktek tatfif semacam ini itu tidak hanya berlaku pada kegiatan jual beli saja. Tidak hanya berlaku pada kegiatan perniagaan saja. Namun juga berlaku pada muamalah kita dengan orang lain. Dan beliau memberikan sebuah contoh yang luar biasa, juga menjadi pengingat bagi kita, muamalah antara seorang suami dan istrinya. Tidak jarang banyak wanita muslimah yang mengeluhkan buruknya akhlak sang suami. Dan beliau mengatakan saat itu kurang lebih 20 tahunan yang lalu, sangat disayangkan hal yang demikian, fenomena yang memilukan ini justru terjadi pada para suami yang secara zahirnya iltizam dengan sunnah. Bagaimana maksudnya? Para suami ini sangat luar biasa ketika menuntut hak dirinya. Bagaimana sang istri bisa menunaikan hak-hak dirinya. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan dia tidak baik dalam menunaikan hak sang istri. Ini terjadi. Dan ini beliau sampaikan sekitar 20 tahunan yang lalu sebelum beliau wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal semacam itu, fenomena semacam itu pun terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada orang yang luar biasa, ya, memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga. Dia betul-betul ingin sang istri menunaikan hak dirinya, tapi dia ternyata tidak menunaikan hak sang istri dengan baik. Padahal suami dan istri itu harus saling melengkapi, menunaikan hak dan menunaikan kewajiban satu sama yang lain. Oleh karenanya sang suami hendaknya lah mengingat selalu bahwa mereka pun dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk cakap dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami terhadap sang istri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu, istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Bahkan Nabi SAW menjadikan barometer baik tidaknya perangai seseorang itu bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap masyarakatnya misalnya, terhadap teman-temannya, terhadap komunitasnya, tidak, tapi terhadap keluarganya. Dan kita tentu sama-sama memahami bahwa jati diri seseorang betul-betul akan tampak keasliannya saat dia berada di rumah. Ya, maka sang istri betul-betul faham, anak-anaknya betul-betul faham bagaimana karakter dia yang sebenarnya. Adapun saat dia di luar rumah, barangkali dia bisa berkamuflase, tampil layaknya sebagai orang yang sangat ramah, orang yang sangat peduli, orang yang sangat royal. Tapi ternyata
Di balik semua itu dia menjadi sosok yang begitu menakutkan di rumah. Ditakuti oleh sang istri, ditakuti oleh sang anaknya. Ini merupakan hal yang sangat memilukan. Apalagi jika sampai terjadi pada kita-kita yang sudah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah yang dihafal hanya sekedar hadis-hadis yang atau dalil-dalil yang berkaitan dengan hak dirinya, jangan. Jangan itu saja yang dia ingat-ingat selalu. Yang dia ingat hanyalah wajibnya, dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban taatnya seorang istri terhadap suami. Bukan itu saja yang harus dia ketahui dan dia hafalkan. Bahkan lebih dari itu yang harus dia ketahui dan dia hafalkan dan dia fahami adalah semua dalil-dalil yang menjelaskan segala kewajiban dirinya terhadap istrinya. Ya. Ingatlah selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi hak istri kalian. Karena kalian mengambil tanggung jawab diri mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kitabillah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kitabullah. Dan kelak kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Demikian nasihat atau tausiah singkat di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang adil dalam bermuamalah, entah dalam bertransaksi, entah dalam berinteraksi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari tatfif, tindakan curang, dan segala perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.